Oke, selamat pagi Mas Febri, salaman Oh dulu. iya, Akhirnya kita ketemu lagi ya Mas ya. iya setelah berapa tahun Mas? Itu ya, Berapa Mas? tahun ya? Udah lama kayaknya Udah kita. lama kayaknya. Nggak terasa juga Mas Febri ini udah hampir 1 tahun ya. Udah hampir 1 tahun di sini. Oke, ini Ya. luar biasa nih Mas Febri. Ini mungkin sahabat sehat semua ya. Mungkin Anda yang mungkin belum berkenalan ya dengan salah sumber ahli kita yang kita datangkan langsung ya dari Jakarta. Oh, luar biasa. Tapi aslinya Jogja ya Mas ya. Iya. Oh Jogja. Makanya kok Jawanya kayaknya fasih gitu Oh ya. iya. Baik, sahabat sehat semua, pada Autolans pada hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik ya. Klik kirim bocor ya. Resiko fatal sharing data perusahaan atau institusi. Wah, ini menarik ini ya. Topik kita pada pagi hari ini yang biasanya sebetulnya Mas, kita tuh acara SIM RS ini jam 1 siang gitu kan. Karena kan Ya, kita mendekati Autolans ya. iya kan itu siang, tapi ternyata narasumber ahli kita ini sangat sibuk ya, makanya kita ajukan jadi jam 9 pagi ya. Ini sahabat sehat mungkin belum tahu Mas Febri ini sungguh sangat sibuk sekali. Ini mungkin sedikit saya kenalkan nih, Mas Febri itu siapa kok tiba-tiba muncul gitu ya. Ini salah satu pendamping kami dari DTO, dari Kemenkes yang udah hampir 1 tahun ini mendampingi kami dalam sektor security ya. Nama lengkapnya adalah Mas Tri Febrianto, CEICEH CHFIEHE. Wah, ini gelarnya panjang banget nih Mas ya. Ini adalah gelar sertifikasi beliau ya, yang sudah certified banyak sekali ya. Ya sebetulnya kalau dijelaskan ini beliau apa ya? Pensiunan hacker gitu ya. Sudah. Kan Masih kalau di film kan ada preman pensiun tuh. Nah, Nah, kalau di sini mungkin ada hacker pensiun gitu. bukan Bukan, Mas. apa? Hacker bertobat. Oh, hacker bertobat. Hacker bertobat gitu ya. Baik. Nah, beliau ini adalah cyber security expert ya, digital forensic investigator ya, cyber security consultant, penetration tester, cyber threat hunting, trainer, public speaker, bug hunter. Oh, ternyata ada musik teacher juga ini ya, Mas Febri. Ya, ini yang menarik ini juga ada karate trainer ya. Dia selain di dunia maya, ternyata beliau ini ahli juga di karate. Iya, Sudah, begitu. kalau karate itu sabuk atau apa ya Mas ya namanya ya? Iya, itu sabuk ya, Oh, pakai sabuk. sabuk. Ya. Oke, baik. Ya, Mas Febri, pada pagi hari ini sesuai dengan topik kita ya. Klik kirim bocor resiko fatal sharing data perusahaan. Nah, ini mungkin sahabat sehat sering ya melakukan hal-hal ini ya. Mungkin kita sering ngeklik apa, kemudian ngirim apa, kemudian tiba-tiba bocor gitu. Tapi kita nggak sadar gitulah. Nah, nanti kita akan ulik bersama ahli kita di sini ya, Mas Febri. Ada mungkin kita akan diskusikan beberapa hal. Nah, ini mungkin ini Mas Febri ini saya mau tanya ini yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan klik kirim bocor dalam konteks keamanan data institusi itu apa sih Mas? Oke, kalau apa yang dimaksud itu sebenarnya suatu hal kecil, sepele ya, sepele yang kalian selalu lakukan, yang dimana sangat mudah sekali kita melakukan hal sepele ternyata jadi gawe ya kalau di Jawa. Jadi banyak hal yang saya temuin di sini terutama bahwa ada banyak eh, orang-orang yang internal melakukan sharing file, sharing informasi krusial, rahasia, dan menyangkut data pribadi baik pasien maupun pegawai itu sendiri yang hanya share via chat. Yang dimana chat tersebut itu bukan menjadi kontrol kita, ya kan? Sehingga tadi klik kirim bubar, ya bocor lagi, bubar itu kan orang Jawa ya. Nah Oke, itu oke, yang oke. yang kenapa kita ambil judulnya adalah klik kirim bocor. Hal yang sangat sederhana, hal yang sangat sepele, yang orang lakukan baik sadar maupun nggak sadar itu sudah menjadi habit dan culture.
culture jelek kok masih dibawa itu kan saya Oke. sedih ya. Oke, nah itu ya sahabat sehat ya. Mungkin hal itu yang mungkin kita nggak sadari ya. Tapi ternyata tiba-tiba nih temennya satu apa ya namanya ya? Satu kelompoknya Mas Febri ini menemukan data sahabat sehat semua, apalagi malah data pasien. Nah, itu kan sangat sangat bahaya ya, Bahaya sekali, bahaya gitu sekali. ya. Nah, ini bagaimana nih Mas cara mencegah kebocoran data perusahaan melalui sharing yang tidak tepat itu cara mencegahnya bagaimana? Yang pasti cara mencegahnya itu kalau kita bicara tentang cyber security terutama ya, cyber security. itu adalah konsepnya share responsibility. Jadi semua orang bertanggung jawab untuk mengamankan itu. So bagaimana caranya? Yang pertama Anda harus selalu adain kegiatan seperti ini. Oh, oke. Sharing session, Awareness ya. awareness. Oke. Tadi ya, yang kita kan menghadapi beberapa orang. Orang yang nggak sadar disadarkan, yang sadar jadi tahu dan melakukan, sehingga jadi sebuah culture atau habit. Nah, sekarang ini aja terkadang kita sudah seperti ini, orang udah tahu, tapi nggak mau tahu, Mas. Oh, gitu ya. Itu. Maka ketika kita menemukan orang yang sudah tahu tapi nggak mau tahu, gitu ya. Ini peran dari pucuk pimpinan, yaitu membuat regulasi, kebijakan, reward and punishment yang harus dijalankan tanpa pandang bulu, konsisten, dan selalu diukur. Dan juga orangnya dites, gitu. Masih aware nggak? Ya kan? Jangan klaklik bubar gitu kan? Nah itu. Iya. Ya, apalagi memang kita di sini kan di sektor kesehatan ya Mas ya. Ya betul. Sektor kesehatan itu kalau kita lihat data-data yang kita kelola itu adalah data-data sensitif, data-data private, ya, data private dan itu memang harus benar-benar kita jaga gitu. Betul, Ya Mas. kita mungkin kita nggak sadar gitu kan tiba-tiba kita download file dari apa HMIS gitu sistem kita kan atau dari RME kita download kemudian kita kirim lewat WA atau kita kirim lewat Telegram gitu. Kira-kira boleh nggak sih Mas kalau kayak gitu? Ya, tentu tidak boleh. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Tapi kayaknya sahabat sehat banyak yang melakukan itu Mas. Itu yang makanya saya kan aduh selama 1 tahun ini ya kemana-mana nemuin hal seperti itu ya aduh kenapa seperti itu gitu ya. Harusnya gimana Mas kalau istilahnya kita enggak kan pakai WA tuh nggak boleh tuh ngirim data-data data-data hasil dari ekspor mungkin dari sistem kita dari RME atau dari Simeres kita lah. Baiknya gimana sih kalau kita nge-share data biar aman gitu sesuai dengan regulasi lah. Oke. Kalau sebelum saya bicara baiknya, saya kasih tahu satu kasus nyata. Dulu pernah kan data Pak Presiden juga ke-share ke publik. Itu kan juga karena cara share yang tidak benar, cara share yang salah yang digunakan sehingga membuat itu boom. Jadi so Pak Presiden aja kena dampak kayak gitu, kita suka kayak gitu, apalagi kita gitu ya, gitu ya. Iya betul. Make sense banget kan, bahwa harusnya data-data apalagi pejabat publik yang memang itu sangat krusial terusnya juga dijaga jauh lebih ketat lagi gitu ya. Bagaimana cara untuk ini ya? Yang safe lah, bagaimana kita bisa melakukan sharing data itu biar aman. Tadi kan tadi Mas Febri, pakai WA itu nggak aman, pakai mungkin Telegram itu nggak aman. Nah, kira-kira amannya tuh gimana kalau kita ngirim data? Bagaimana mengirim data yang aman adalah menggunakan platform yang memang Anda bisa kontrol sendiri. Nah, kita punya kayaknya Mas. Oh iya ada, Iya kan? ada kemarin kita sudah ngobrol. Tapi kayaknya sahabat sehat mungkin ada yang lupa gitu bahwa kita punya email corporate juga kan. Nah, betul sekali. Iya, email corporate kita ngirim data bisa menggunakan email corporate kita. Ya. Yes. Kita juga punya Drive Mas. Yes. Kita juga buat Google versi Karyadi. Ya. Duh, berarti sudah powerful dong harusnya dong. Iya, tapi mungkin sahabat sehat masih banyak yang belum menggunakan. Oke. Artinya di sini sudah ada. Sudah kita Sudah disesuaikan dengan
kebutuhan dari teman-teman. Iya, mereka mau save data Word bisa, save data PDF, data Excel, itu bisa semua. Kemudian mau file-file terkait dengan Office itu udah kita lengkapi dan ada fasilitas chatting juga sebetulnya. Wow, ini satu bentuk terobosan luar biasa ya buat Bapak Ibu semua di sini. Anda mempunyai teman-teman series yang wow, yang memang bisa menciptakan like a Google Drive gitu ya, yang Anda bisa menyimpan, Anda bisa mengoperasikan di situ juga, dan ada tambahan chatting roomnya di situ. Iya, ada chatting roomnya Sini. ada di situ. Nah, sehingga ya kalau sekarang ini sudah ada platform teknologinya, sudah sesuai dengan kebutuhannya, hanya belum digunakan atau belum konsisten digunakan, maka Bapak Ibu Direktur, ya mungkin mohon bisa dibantu teman-teman di sini untuk bisa bikin kebijakan ya, yang dimana mengharuskan dan mewajibkan ya harus menggunakan itu. Kok bisa? Kenapa harus wajib, Mas? Iya, amanah dari undang-undang. Ya, amanah dari undang-undang bahwa data tidak boleh keluar dari Indonesia. Oke. Pertanyaan saya, emang WhatsApp itu servernya ada di mana? Harus saya WA dulu ya yang punya WhatsApp ya. Nah, paling tidak, kalau ada apa-apa di WhatsApp, Anda bisa apa, Mas? Ya cuman bisa piye. Nah, iya. Nah, pada dasarnya gini, pada dasarnya kan kalau kita bicara tentang resiko, ya, resiko itu hanya ada 3 hal yang bisa kita lakukan: memitigasi, kemudian mentransfer resiko, dan accept, ya, menyetujui resiko tersebut ada. Dan kita tidak boleh mengignore resiko. Kenapa? Ya, yang ini kan rantai licin, pasti bisa kepleset. Oh iya. Masa kita mengignore kepleset itu kalau itu bisa terjadi? Kan Iya, nggak mungkin. nggak mungkin. Just how kalau kita melakukan tadi sharing via WhatsApp, Telegram atau satu platform yang tidak memiliki kita, bahkan kemarin saya juga melihat ada file-file yang disimpan di drive account pribadi masing-masing, drive Google masing-masing gitu ya. Nggak boleh itu ya Mas ya? Nggak boleh. Oh. Kenapa nggak boleh? Pertanyaan saya, satu, orang tersebut bisa ngamanin akunnya nggak sih? Yang dimana saat ini banyak sekali akun email yang diretas. Kok bisa diretas? Ya karena orang itu sendiri yang ceroboh. Kok bisa? Ya karena contohnya password 12345, password satu untuk semua, password yang mudah ditebak itu ya. Iya. Ya kan? Apalagi nyimpan passwordnya di Google Drive Mas. Nah, ya ampun, sampai saya gini. Gimana? Dan itu ada password internal aplikasi Anda. Ada endpointnya, ada URL-nya jelas ya kan. Terus username, password, nip gitu ya. Passwordnya bla 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 bla. Ya kalau saya yang dapat, dan apalagi itu mungkin dia salah sharingnya ke universal gitu semuanya. Saya tinggal hanya menggunakan Google saja, saya bisa dorking dan saya bisa dapat. Wah, mengerikan ya. This how kalau bisa bicara di sini, kenapa kita harus benar-benar hati-hati untuk sharing data. Sekali lagi Bapak Ibu saya mengingatkan, data is new oil. Jadi kalau saya bisa mendapatkan data Anda semua di sini, baik data Anda ataupun data pasien di sini, saya tinggal menjualnya. Mahal Mas. Mahal. Oh mahal. Mahal. Terlebih kalau saya menjualnya itu bukan menjual datanya, menjual insight dari data tersebut. Ada big data kan sekarang? Ya, betul. Ada AI kan sekarang? Ya. So, silakan menjawab sendiri. Apa dampak dari situ? Betul, wah, luar biasa ya Mas. Berarti ngeri sekali ya sebetulnya ya. Ya ngeri. Kita ini kerja di suatu instansi yang satu berhubungan dengan nyawa seseorang gitu ya. Yang kedua, kita harus bisa menjaga kedaulatan data kita sendiri. Betul. Ya, karena kalau kita lihat saat ini memang data itu sudah menjadi kebutuhan pokok kita gitu ya Mas. Primadona Mas. Iya, kebutuhan pokok. Iya. Data ya kan, kemudian apalagi media komunikasi kita kan sekarang menggunakan WhatsApp Ya, betul. menggunakan WhatsApp dan di situ sangat
sangat sering kita menggunakan Sangat itu sering. gitu, sangat sering Sangat sering. menggunakan itu. Dan mungkin sahabat sehat semua terkait dengan apa ya, WA atau Telegram itu atau mungkin Gmailnya sendiri itu ya itu udah jadi ya udah ada hal yang biasa gitu ya. Nah makanya dengan adanya ini, dengan adanya ahli kita yang kita datangkan langsung gitu ya, datangkan langsung ini agar sahabat sehat semua itu bisa semakin aware gitu. Nah kita tadi kan udah bicara terkait dengan apa itu klik, share, dan bocor. Kemudian kita tadi udah bicara boleh nggak kita ngirim file-file institusi kita menggunakan aplikasi platform yang ada ya. Nah kira-kira nih Mas, konsekuensinya apa kalau kita melakukan share data itu ke dengan aplikasi atau platform-platform yang sering kita gunakan? Konsekuensinya apa? Atau mungkin ada regulasi hukumnya atau mungkin ada sanksi pidananya gitu. Apalagi kemarin kita baru awareness juga terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya, itu gimana nih Mas Febri? Oke. Kalau bicara konsekuensi ya, konsekuensi itu ada dua pastinya. Konsekuensi secara pribadi dan konsekuensi secara perusahaan atau instansi ya. Yang didapat nantinya. Konsekuensinya juga ada dua lagi untuk impact-nya. Pidana dan perdata. Pidana dan denda, sorry. Oh, pidana dan denda, sorry, pidana dan denda. Jadi kalau untuk masalah pidana pasti sudah dijelaskan. Siapa yang membocorkan data itu juga kena satu. Yang membocorkan dan orang yang tidak bisa mengamankan. Artinya adalah pihak si penanggung jawab yang ngamanin. Ya. Berarti otomatis institusi dong Mas. Oh iya pasti kena. Dan kalau di amanah undang-undang PDP itu kan kena denda. Kalau nggak salah itu sekitar 5% dari revenue. Itu harus dibayarkan pada pelapor. Kalau memang itu terbukti dari kebocoran data. Pelapor ya. Nek pelapornya emang satu. Dengan revenue Anda yang ratusan miliar gitu ya atau triliunan, 5% aja untuk satu. Lah nek sing laporin seandaya. Semua pasien melaporkan Anda, ada gulung tikar. Dan balik lagi, kalau terjadi seperti itu, impactnya di siapa sih sebenarnya? Kan ya orang-orang yang bekerja di sini. Iya sih. Dan sebenarnya adanya kenapa kita harus aware terhadap data-data ini? Itu juga ngamanin Anda, Bapak Ibu semua. Iya dong. Iya betul. Itu tuh, dan ini kalau ada terjadi apa-apa dari instansi ini, apa ya Anda tidak juga kena dampaknya? Iya, ya pasti ya. Dan situlah kenapa kita harus sadari itu bahwa keamanan informasi itu adalah keamanan kita bersama dan tanggung jawab. Tuh jawab sendiri deh. Oke. Ini menarik ini Mas. Ini menarik terkait dengan kebocoran data, tapi institusi juga kena. Oh iya. Nah, ini saya ada satu pertanyaan. Mungkin sahabat saya juga akan bertanya juga. Kan institusi kita besar. Nah, kemudian ada data bocor di luar. Ya. Tapi bagaimana mengidentifikasinya? Karena Mas Febri kan udah ahli nih ya, udah ahli dalam menyusup. Kira-kira kadang ngapain kan seperti itu kan enggak tahu juga kan nanti apakah ya emang dari orangnya. Karena saya yang membocorkan, memang tahu dia saya yang membocorkan gitu. Iya. Nah, gimana cara identifikasinya Mas? Itu benar-benar data dari kita dan itu dari pegawai kita yang melakukan sharing itu apakah secara ini Mas Febri kan juga ahli digital forensik gitu. Loh ini forensik nggak hanya cuman dari kesehatan ternyata ya. Forensik itu ada digital forensik juga. Ini Mas Febri dokter juga, dokter forensik tapi dari ranah cyber. Iya betul. Gitu. Gimana Mas menelusurinya itu tekniknya seperti apa? Memang apakah bisa atau tidak hal seperti itu dilakukan untuk mencari siapa sebetulnya si pembocor data itu gitu. Dari mana datanya itu? Bagaimana Mas? Sangat bisa. Oke. Karena sekali lagi saya ingatkan bahwa Bapak Ibu semua, jejak digital itu lebih menyakitkan daripada jejak mantan. Iya betul. Kalau saya jejak digital itu jejak digital di Facebook sih Mas, foto-foto saya zaman dulu tuh Mas. Iya. Oke, silakan lanjut Mas. Kita intermezzo ya. Intermezzo, oke. Nah, tapi memang itu. Jadi tidak ada kejahatan yang sempurna, tidak ada.
maka pasti ada celah untuk kita bisa trace source-nya dari mana dan sebagainya. Itu bisa sekali, Sangat bisa ya. sangat bisa. Apalagi kalau misalnya ada desakan dari law enforcement ya, dari penegak hukum sampai Facebook atau apapun itu, dia akan memberikan bukti digital. Oke. Jadi siapapun di balik apapun motifnya, Anda mau berkelit kayak gimana pun itu bisa teridentifikasi. Tinggal hanya soal waktu. Tinggal nunggu waktu aja. Waktu dan siapa yang identifikasi. Semua based on skill dan semua based on time. Berarti tahu ya, akan bisa ketahuan nih siapa Akan yang bisa membocorkan dari mana. Yes. Mungkin dari sisi IP address-nya mungkin ya. Bisa. Kan WA juga mereka bisa ngontrol kita kan. Bisa. Makanya itulah kenapa kalau kita mungkin kita itu kan WA saya Yes. gitu kan. Oh itu kan Telegram saya. Iya. Tapi kan bagaimanapun juga sistem yang platform kita gunakan kalau nggak salah ya Iya. Mas ya. Itu kan juga ada controller secara global. Yes, betul. Kan? Jadi kita betul. ngirim apa, meski di WA itu sudah ada tulisannya Encrypt, end-to-end iya, encryption. iya. Nah, itu sahabat saya. Jadi meski tulisannya end-to-end encryption itu belum tentu aman kata Mas Febri. Loh, lah jelas. End-to-end encryption kan itu kan hanya teknologi. Iya. Lah kalau klik kirim bocor, Oh iya ya. apa ya bisa dia ini? Nggak mungkin lah. Mungkin ya. Habit kita. Maka tadi identifikasi, tadi kan memang kita trace. Kedua ada audit. Wah, ada Audit auditnya gapnya ya. apa di sini? Gapnya apakah SOP-nya nggak mengakomodir atau orangnya yang bebel, ya kan? Atau teknologinya yang harus dimutakhirkan. Makanya ada pen testing, penetration testing. Bagaimana kita menyimulasikan serangan hacker secara nyata, dibobol langsung. Nah, itu biasa pekerjaan saya sih. Oh, iya, ini banyak banget ya Mas Febri ini pekerjaannya sampai saya membacanya itu panjang banget ini ya. Baik, berarti sangat-sangat bisa ya itu Sangat ya. bisa, sangat bisa. Makanya mesti kita menggunakan aplikasi itu tetap kita bisa dilakukan tracing ya. Tracing, Seperti apa. tracing, ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih buat Mas Febri. Sebetulnya mungkin waktu kita sosialisasi perlindungan data pribadi itu pernah disampaikan juga oleh kepala instalasi kami saat itu terkait dengan apa data-data yang sebetulnya paling diincar oleh para hacker gitu kan. Nah, itu kira-kira nih Mas, apa sih sebenarnya jenis-jenis data yang sangat rentan untuk dibobol atau dicuri, meski kita tadi kan share itu ya, kalau kita nge-share ya, kalau nge-share-nya ke orang yang kemarin, kalau WA-nya itu dikuasai orang lain atau ada yang masuk di grup dan grupnya itu ada orang lain dan dia nge-share keluar, itu kan sangat bahaya. Karena Betul. kadang saya selalu berpikir kelemahan ya, dan atau keamanan itu ya kuncinya hanya di kelengahan sebetulnya. Yes, betul. Keamanan dan kelengahan itu beda tipis ya sebetulnya. Betul Ya kan, sekali. betul. Kan? Kita sistem sediakan seaman mungkin, tapi kalau kita lengah, ya, login WA di komputer, Gak di log out ya kan. pendaftaran tiba-tiba tinggal keluar, saya bisa download gitu kan. Gitu. Bisa juga nge-cloning lagi. Ya. Nah, kira-kira nih Mas, jenis datanya apa nih Mas yang enggak boleh kita share atau harus kita menggunakan data aplikasi atau platform perusahaan itu kira-kira data-data apa sih gitu. Mungkin biar sahabat saya tahu. Kira-kira kalau saya share data ini tuh masuknya data sensitif enggak sih? Kalau saya share terkait dengan data-data ini tuh masuk data sensitif enggak sih? Oke. Data sensitif atau data yang bisa bilang secara terbatas gitu ya. Itu kan data pribadi atau data identik sama seseorang. Itu tidak boleh juga bebas untuk sharing. Oke. Rekam medis elektronik juga nggak boleh. Hasil lab, nggak boleh di-share sembarangan. Oke. Termasuk kalau yang instansi, data perusahaan apalagi ya data accounting. Nggak boleh. Data keuangan, data pegawai, data produk-produk yang Anda punya, data technical, intellectual property, itu kan termasuk ya. Contohnya si MRC ini kan pasti Anda bikin sendiri kan. Iya. Itu kan ada intellectual property-nya. Ya kan ada dokumentasinya, ada dokumentasi score-score-nya dan sebagainya. Itu juga
nggak boleh sembarangan di share. Boleh ya. Nah, Gitu. itu sih. Banyak jadinya. Memang. Intinya data yang membuat mereka itu tahu tentang kita. Oke. Kalau misalnya Yosep tok tanpa ada embel belakang, Yosepnya oke banget. Oh iya. Banyak sekali gitu kan. Tapi kalau Yosef Aditya terus kemudian dia ada pekerjaan di sini Sears bla bla bla, itu kan sudah identik. Udah identik ya. Pertanyaan saya, kalau kita tahu data identik sebuah perusahaan atau orang, impactnya apa? Ya dia akan tahu perusahaannya. Satu perusahaannya. Kalau tahu perusahaannya dan tahu orangnya, terus apalagi yang bisa dilakukan? Ya pasti dia akan mengulik apa ya? Ya data perusahaan itu kan. Ya, artinya kalaupun dia tahu tentang pribadi kita sendiri, dia akan mencari kalian punya akun digital apa saja. Oh iya ya, betul. Sosial Kalau media ya mungkin. iya sosial apapun itu, Oh, apapun itu. Terus kemudian instansi punya aset digital apa aja juga, ya. Yang terakhir adalah serangan penipuan, peretasan, ya. Contoh ransomware deh, ya kan? Ini kayaknya ada berita itu juga ya Mas ya. Ya, Ya nanti itu terakhir nanti akan kita bahas terakhir itu menarik gitu gimana Iya, kok iya. bisa itu Iya, bisa. ada berita hits terkait dengan hal itu tapi sudah ada konfirmasi dan klarifikasi sih iya, gitu. Nah itu gitu. oke, nah ini karena data yang kita pakai kan sekarang memang data digital ya Mas ya, beda kayak data dulu misal kita data rekam medis itu kan dulu masih Dulu masih ini ya. kertas gitu ya kalau dimusnahkan pas kelewatan jatuh di jalan tiba-tiba dia makan di kucingan gitu dia buka bungkus kucingannya malah yang belalai data rekam medisnya dia gitu. Iya. Kira-kira kalau dia melaporkan pasti bisa ya Mas ya? Bisa sekali, bisa sekali. Kenapa saya bisa gini? Cerita tentang kasus nyata ya. Di Amerika, di US itu ada rumah sakit yang kehilangan hard copy rekam medisnya. Lah kok bisa Mas? Ya itu, jadi makanya kan itu kan kelalaian ya. Oh iya. Ada hard copy setumpuk gitu, ada 192 lembar. Dan dia itu kena denda per lembarnya $1. Per lembarnya satu. Itu per lembar. Itu aja hard copy, itu dapat denda di sana. Di sini kita sudah menggunakan rekam medis elektronik. Nah juga sama halnya kalau kita data bertebaran di meja dan itu harusnya data yang sensitif gitu kan. Orang juga bisa tahu tinggal foto. Apalagi sekarang tinggal foto ya. Iya. Itu nggak ada jejaknya. Tapi bisa diviralkan. Bayangin loh. Iya, iya, iya. Ada banyak ya sekarang ya. Iya, betul. Makanya kan kenapa di ranah kesehatan tidak boleh merekam, tidak boleh memfoto. Karena apapun yang ada di rumah sakit ini itu adalah sangat sensitif. Meski moto juga nggak boleh ya Mas? Nggak boleh. Anda harus izin. Moto gunanya buat apa? Kan moto kan di forward. Emang dia tahu yang ngirim siapa? Ya, Gimana memang cara ngidentifikasinya? Mas? makanya identifikasi kayak gitu kan istilahnya kalau kirim foto di forward itu kan kita trace. Nggak mungkin nggak ada tesnya ya. Pasti ada tanggal fotonya pasti berapa tanggal Bisa. berapa. Itu kalau apa ya Mas? Dulu saya pernah belajar itu terkait dengan apa digital forensik ya. Iya. Itu kan di situ pasti ada Metadata. Nah, itu metadatanya. Jadi Yes. sahabat sehat semua, ya mungkin sahabat sehat sudah tahu juga mungkin kalau kita ngefoto meski itu bukan data Excel atau Word gitu ya, kita share-nya itu oh ini loh kita share data hasil pemeriksaan radiologinya padahal sudah elektronik kan tapi dia foto gitu. Nah, tiba di forward sampai keluar gitu misalnya keluar. Nah ini yang nge-share siapa tuh sebetulnya kita di foto itu ada metadatanya Ada ya metadatanya. Mas ya. Jadi kapan foto itu diambil, kemudian pakai perangkat apa, Betul. Yes. kemudian di mana. Terus kalau sekarang nggak tahu ya, kalau dulu saya seperti kalau sekarang IP address-nya itu kalau kita foto itu bisa nggak sih Mas teridentifikasi maksudnya lokasi IP-nya dia nge-share-nya dari mana gitu. Itu kalau Tapi share- ke location ya kayaknya ya. kalau location IP itu kan dari forwardnya dari aplikasi sendiri. Tapi kalau untuk foto nggak ada IP-nya, tapi ada geotaggingnya. Oh, Geotaggingnya. Artinya ini foto dari mana? Ya kan Anda nggak tahu ya. Iya. Sekat gitu kan dia nggak ada namanya rumah sakit Karyadi, nggak mungkin ada. Iya, betul. Tapi ini bisa dicek dari geotagging. Geotagging. Oh ya, oke.
Itu satu ilmu untuk kita osin ya. Itu nanti kita cari di geotaggingnya. Mantap, mantap. Makanya sekarang itu data itu foto itu juga ada datanya sebetulnya. Yes. Dan foto itu kalau kita lihat dulu saya pernah belajar itu sih apa namanya steganografi ya. Stegano, oke. Stegano. Jadi Informasi di balik sebuah file. mencari informasi di balik sebuah file. Yes, betul. Ya, dulu saya pernah ikut itu. Maksudnya gini-gini juga pernah jadi kayak Mas Febri Iya, dulu, berarti tapi sekarang karena bukan. dia pernah nakal. Ya udah bertobat juga berarti ya. Kalau dulu ikut lomba Mas, saya pernah ikut Oke, lomba oke. kayak gitu ya waktu masih zaman Jadi Bapak nakal-nakal. Ibu ini ada pengakuan bahwa dia adalah mantan hacker. Jadi jadi hati-hati. Sudah Tahu ya. hilang Mas, semuanya udah hilang, sudah saya hapus dari filenya saya udah saya hapus itu udahlah, itu udah sah lagi. Dulu memang gitu. Jadi saya diberi sebuah foto yang zaman dulu foto viral. Ya. Kira-kira foto itu asli atau editan ya. Ya, itu betul sekali. Itu bisa diidentifikasi banget. Dulu Mas. Ada siapa ini Mas? Wow. Ada kopinya Mas, juga. ada kopi. Terima kasih, Mas. Om Aduh. Yuda. Wes, ada kopinya Mas ini. Kopinya mantap ini. Wah, ini Mas Bobi juga pecinta kopi nggak nih? Jangan-jangan nanti kembung Mas. Hacker itu nggak ada yang nggak suka kopi, Mas. Oh gitu. Saya nggak suka, dia nggak suka cuma satu ngerokok. Saya nggak Oh, suka. iya. Ya, Kalau kita ini, itulah, Mas. Oke, nah karena ini sudah datang Mas, coba kita sedikit mari seruput kita dulu. seruput dulu. Seger Mas. Ini kita tidak disponsori oleh siapapun ya. Iya. Tapi ini adalah hasil karya barista kita, barista Sim RS. Iya, Ini memang betul. beliau sering membuat kopi yang luar biasa enak kopinya. Pahit tapi nagih ya. Iya. Oke, kita kembali ke topik ya. Kita kembali ke topiknya. Nah, ini sudah ada kopi, kita mungkin Lebih semangat lagi. lebih semangat lagi gitu ya membahas terkait dengan hal ini. Nah, kemudian nih, tadi kan sudah bicara terkait dengan share, klik share dan kirim dan bocor. Kemudian kita udah tahu aplikasi yang harus diamankan. Kemudian ini tadi Mas Febri sudah mencontohkan ya, mencontohkan kasus-kasus yang di luar negeri gitu. Kira-kira nih Mas di Indonesia itu ada nggak sih kasus-kasus contoh kebocoran data institusi yang mungkin secara impact-nya itu sangat-sangat besar sekali. Kalau kita luar itu kan di luar negeri, di Indonesia kan nggak ada. Mungkin sahabat sehat mikirnya seperti itu gitu. Yes. Nah, kira-kira kalau di Indonesia ada nggak sih Mas? Kalau bicara tentang masalah kebocoran data, masa sih Bapak Ibu nggak tahu? Tentu kan. Fenomena kebocoran data sudah sangat lazim. Dan seharusnya kelaziman ini anomali. Kok bisa? Hal yang seharusnya nggak boleh kok jadi lazim. Nah itu. Itu ya. Terus kemudian impact-nya dan sebagainya. Ya pertanyaannya Bapak Ibu pernah nggak ditelepon tiba-tiba nawarin saham, nawarin produk something, nawarin pinjol, kan? Coba pertanyaan itu, kok dia bisa tahu nomor saya? Nah itulah jawab sendiri. Itu bentuk dari impact dari kebocoran data. Itu kenapa data nomor handphone kita saat ini sudah menjadi data yang harus kita lindungi. Karena saya yakin ibu bapak untuk nomor itu cuma satu. Satu untuk semua hal. Satu untuk bernetworking ya sama teman-teman atau dengan pekerjaan. Satu untuk transaksional. Ya kan? Untuk mobile banking, untuk Shopee dan mungkin bilang untuk e-commerce ya saya bilang ya. E-commerce, jangan nyebut produk, Mas. Aduh, nanti tolong ditit gitu. Ya. Nanti kalau disebut nanti harus ada tulisannya di sini. Iya, Nggak boleh. Mas. Jadi ya e-commerce atau apapun kan kita tidak memisahkan, gitu loh. Dan kalau misalnya kalau kita bicara tentang insiden cyber lebih luas lagi ya. Ya kemarin ada kan insiden cyber yang nyata yang membuat kita operasional juga sedikit terhambat. Ya, PDNS down. Padahal itu data nasional ya, Mas. Bayangin ya, setara nasional aja
bisa kena seperti itu. Dan secara ada juga dulu masalah di perbankan, lo juga pernah ada insiden nggak bisa operasi, bahkan masnya juga harus dipindahkan ke bank yang lain, ya kan? Apalagi dengan kita yang masih ceroboh seperti ini. Iya ya. Bisa nggak? Ya bisa banget. Ngeri. Gitu. Oke, berarti banyak sebetulnya di Indonesia ya kejadian-kejadian seperti itu, nggak hanya cuma di luar negeri. Banyak sekali dana Bapak Ibu itu sudah menjadi target. Gitu. Oke, terima kasih Mas Febri. Nah, ini mungkin kita agak sedikit ke ranah manajerial, Oke. ya kan. Nah, kira-kira nih Mas, sebetulnya kebijakan seperti apa terkait dengan sharing data ini yang agar sharing data institusi kita tuh bisa lebih efektif, lebih aman. Kemudian langkah-langkah yang harus kita ambil, yang kedua yang harus kita ambil jika terjadi hal-hal seperti itu tuh apa yang harus kita lakukan? Oke, untuk masalah bagaimana membuat regulasi yang efektif adalah regulasi yang memang implementatif. Implementatif di sini adalah kalau memang implementasi, jadi kalau orangnya itu memang harus dipaksa, maka harus ada punishment. Oke, Tapi juga harus ada solusinya bagaimana, maka harus siapkan teknologinya. teknologinya. Oke. Kalau saya lihat dari sini Anda sudah punya teknologi tapi masih kurang diregulasi. Sehingga tadi minimal apa sih yang boleh, apa yang nggak boleh. Dari sisi teman-teman SIS atau di sisi yang lain ya, itu data klasifikasi data juga harus ada, data kritikal, data sensitif, PPIA dan sebagainya itu harus sudah diklasifikasikan. Sehingga dari sisi klasifikasi data kita bisa tahu mana data yang boleh, mana yang nggak boleh. Oke, itu ya. Dan juga tadi punishment harus berjalan, jangan tebang pilih. Kenapa? Yo, contohnya deh kalau kita di luar orang nggak pakai helm ditilang, itu pasti. Iya. Tapi kan dulu kan setelah ada kayak gitu, dulu helmnya helm batok biasa gitu ya. Sekarang harus full face. Iya, betul. Itu kan langsung tuh grab semua, harus ada operasi selama berapa lama. Kenapa seperti itu? Biar terjadi kebiasaan. Nah sekarang di sini aja username password gak pernah diganti. Pertama, kedua username password dipakai semua orang. Sharing password. Dan ditambah lagi user passwordnya ditempel di monitor. Itu. Yang kedua ditaruh di meja, ditempel. Iya, Nggak betul hanya cuma satu sekali. Mas, tapi banyak. Iya. Jadi Anda sudah berkaca bahwa Anda sudah membahayakan diri Anda sendiri. Kenapa? Kalau user Anda dipakai untuk memanipulasi data tapi itu ilegal, walaupun Anda tidak melakukannya, tersangkanya adalah Anda. Ya, karena yang punya akun kan saya Mas. Nah, itulah sisi kita harusnya ada undang-undang PDB untuk melindungi hal seperti itu. Itulah kenapa ada regulasi, ada best practice ya. Yang infonya saya dapat di sini udah mau mengarah ke ISO 27001. Doakan ya Mas ya tahun depan ya Mas. Harus bisa, harus bisa. Kita Saya kan yakin ISO bisa. 2071 tapi kita pengen yang terbaru Mas. Iya, apalagi yang terbaru. Iya. Data protection. Sesiap apa ya Anda harus menyiapkan sampai skop orangnya peduli. Dan orangnya dengan konsisten melakukan regulasi yang sudah ada. Nah itu Mas, makanya kadang kita tadi terkait dengan user password yang nggak pernah diganti gitu. Kita kan sebenarnya standar password yang aman tuh kan ada ya Mas ya? Ada. Apa Mas? Ya, yang minimal 8 karakter, kompleks dengan huruf, angka, besar, kecil, dengan spesial karakter juga, yang di luar dari kehidupan kita. Ya, biasanya kan orang-orang tanggal lahir, atau nama panggilan tahun lahir, iya. nama anaknya, nama istrinya, tahun jadiannya, tahun nikahnya, dan sebagainya. Tanggal bayar utangnya mungkin Kayaknya, juga ya? kayaknya itu akan dilupakan. Ya sama-sama ada yang nulis gitu kan Mas, tanggal bayar utangnya jadikan password gitu. Iya kan, itu unik Makanya, sekali. makanya kita kadang mohon maaf nih, memang nanti kalau kita sudah ISO ya Mas ya, standarisasi password itu dari kita dari CMS akan kita lakukan Mas. Cuman Harus. ya sahabat sehat semua mungkin mohon maaf akan sedikit ribet gitu ya, akan sedikit ribet karena mereka harus mengingat password yang kompleks. Nah, orang kan mereka bilang,
wah jangan sulit passwordnya yang mudah saja gitu. Banyak nginget password gitu. Lah gitu kerjaanku sudah nggak cuma ingat password aja gitu kan. Kerjaanku banyak Mas gitu. Iya. Coba lihat Mas kayak gitu ya saya di Oke, lapangan oke. ya. Betul. Itu ngeri sekali itu. Tapi sebelum itu saya mungkin saya mungkin saya highlight ya. Akan jadi ribet. Sebenarnya saya mungkin akan membuat Anda harus merubah ribet itu ya. Bukan ribet, tapi ini bentuk mengamankan Anda. Contohnya adalah kalau di bank Anda harus pakai token kan untuk menggunakan internet banking. Iya. Pertanyaan saya, itu pasti ribet gak kalau itu ketinggalan di hotel kayak ketinggalan di rumah kayak ribet, Mas. harus bolak-balik apalagi jenengan rumahnya di mana gitu. Betul. Saya tahu kan rumahnya di mana Iya, gitu kan. betul, Bayangin kalau nggak kayak gitu nggak bisa. M-banking M-banking lagi bermasalah dengan internet banking. So, mau nggak mau itu adalah mengamankan uang. Sini juga ini mengamankan Anda sendiri. Seharusnya bukan ribet. Ya, ketika aman pasti nyaman karena diamankan. Iya, tapi kadang kan bilang bilangnya aman tidak nyaman. Harusnya aman ya nyaman ya Mas ya. Ya berarti kalau Anda begitu ya uang Anda misalnya nggak pakai token, username Anda tahu di internet banking dipakai orang transfer, Anda harus rela. Sama halnya di sana kan ada fingerprint juga kan? Iya. Ya ada finger kan, itu juga bentuk pengamanan. Kenapa? Jangan sampai si dokter itu kena masalah. Kan si dokter harusnya memverifikasi antar rekam medis kan, walaupun yang isi bukan beliau. Biometrik Mas ya. Biometrik kan nggak mungkin Anda dipotong terus dibawa kemana-mana kan nggak mungkin. Iya. Ya sih kita RMI kita udah ada biometriknya sih Mas. Nah. Itu harapannya sih bisa kita terapkan ke semua sistem dan ya tidak ada tukar menukar lagi gitu. Harusnya begitu dan harusnya mau ya. Baik, sepertinya Mas ini sudah ada sahabat sehat yang sudah tidak sabar bertanya gitu ya. Kita lihat, silakan ya sahabat sehat semua yang hadir pada pagi hari ini. Wah lumayan nih Mas, ada 80 orang yang bergabung oke. nih. Yang ini sebetulnya acara rutin kita sering kita lakukan, tapi kayaknya ini lumayan ini partisipannya. Oh, gitu. Nih pertanyaan, ini enggak mau disebutkan namanya. Ya Mas. anonim ya. Anonim, oke. Ini temennya Mas Febri jangan-jangan ini ya. Baik kita bacakan ya. Kalau terjadi kebocoran data di Karyadi, ya, unit IT posisinya bagaimana? Waduh ini kita Mas. Apakah jadi penanggung jawab utama yang akan dipenjara Pak Narsum? Nah, Pak Narsum, nah, silakan. Kalau kita bicara tentang siapa yang bertanggung jawab tergantung dari hasil investigasinya. Oh, gitu. Ya dong. Oke. Contohnya, kalau kebocoran data memang dari sistem, berarti Anda gagal. Ada kegagalan untuk mengamankan data. Di situ sudah jelas di Undang-Undang PDB itu juga akan kena sanksi pidana. Tapi kalau data bocoran dari share-share tadi, ya berarti ya manajemennya kan gagal dari sisi SOP-nya. Ya gitu ya. Bener kan? Oh iya. Jadi ada bentuk dari orangnya itu siapa dan kegagalannya ada di posisi di mana. Jadi sekali lagi ya, tidak hanya yang membocorkan saja yang akan dapat konsekuensi pidana, tapi yang gagal untuk mengamankan itu juga dapat konsekuensi pidana. Makanya teman-teman makanya kan tadi ya, teman-teman SIS itu sudah mengamankan di sisi teknologi. Bu, ya harusnya disupport karena mereka juga kena dampak nantinya. Pasti itu. Ini Mas Yosep sudah pernah diciduk sama Bareskrim untuk harus menjadi saksi. Kok diceritain Thomas malu? Loh. Nah, Iya, ini bentuk kan Mas? Ya, betul, ini betul. bentuk. Iya. Kenapa? Karena ya tadi infrastrukturnya digunakan untuk tindak kejahatan. Nah itu memang konsekuensinya kalau kita kebobolan. Bapak Ibu kan nggak pernah tahu kan? Itulah yang terjadi di teman-teman SIS. Ini itu dak piar rasanya. Iya Mas, padahal saya nggak membocorkan Mas. Ya, nggak Tapi membocorkan. Tiba-tiba Bareskrim mendatangi saya gitu, Nah. meminta semua data yang ada di laptop saya waktu Nah, itulah dampak teman-teman di SIRS. Ya kan? Iya. Karena investigasi itu harus menyeluruh. Ya, betul. Memang itu kan ibaratnya kita
dari Bareskrim itu kan memang lagi mencari semua kan. Iya, Jadi ada penyelidikan belum kan? penyelidikan kan mereka pasti mencari bukti-bukti. Iya dong, Nah, betul. untungnya memang bukan saya ya, nggak ada bukti di laptop saya Mas. Iya. Memang bukan saya, tapi memang Tapi kan nanti Anda responsibility dari aset itu kan. Nah, itu betul. dia. Iya, Betul. memang itu tantangan terbesar kita sih Mas. Ya. Nah. Apalagi kita sudah di era digital gitu ya. Iya. Begitu ya. Bapak atau Ibu anonim ya. Ini namanya Iya. temennya Mas Febri. Ya saya gimana tadi? Anonim, gue anonimus iki sopo ya? Oke. Ini ada lagi nih Mas. Nggak mau disebutkan lagi namanya Mas. Kayaknya kalau kita bicara topik kayak gini kayaknya mereka nggak mau disebutkan namanya ya Mas. Iya karena mereka dia pelaku. Pelaku yang membocorkan. Oke. Clown lighting at you. Wis, ngeri. Yang pertanyaannya, apakah di IT perlu tim PDP? Apa saja komposisinya? Nah, Ya. Kalau perlu ya harus perlu karena amanah undang-undang PDP dan sekarang juga kan ada nanti akan lembaga PDP sendiri dibawa langsung di presiden kan ada badannya sendiri. Kalau di sini ya harusnya memang ada tim PDP yang langsung dibawa dari direksi. oh, oke. Dan komposisinya apa itu nanti bisa disesuaikan di undang-undang PDP itu ada. Berarti itu tidak cuman di biro hukum saja mungkin ya? Enggak, tidak. Tuh, sama halnya kalau kita biar PDP kan juga ada kayak tim CISET juga kan kita sudah punya ya, insiden handling, insiden respon. Itu kan juga tidak orang IT saja. Semua lini berkolaborasi. PDP juga sama. Apalagi PDP pastinya ada orang teknis, ada orang hukumnya juga. Karena PDP kan ada berupa faktor hukumnya dan dari si teman-teman ada faktor teknikalnya. Oh, oke. Gitu kan? Iya, betul. Dan hal-nya bagaimana untuk ngamanin juga harusnya ke mutu. Apa juga mutu juga. Tapi untuk komposisinya bisa nanti disesuaikan di undang-undang PDP. Itu ada. Tapi untuk pejabatnya harus ada. Karena itu nanti PDP ini yang akan me-assessment ya. Privacy impact assessment yang dia lakukan itu nanti ya untuk regulasinya bagaimana, caranya gimana ngamaninya, gimana ngukurnya, gimana auditnya ada di situ. Berarti nggak hanya cuman orang hukum saja yang Enggak, ada di enggak. situ ya. Nah kalau orang hukum, kalau sudah teknik enkripsi, kayak mau apain? Ya nggak bisa tahu kan, apa itu enkripsi ya kan? Enkripsi itu apa Mas? Ayo, ini makanan apa sih mas? Gitu kan? Gitu. Oh saya aja nggak bisa baca enkripsi. Aduh. Apalagi dulu saya enkripsinya lama, pas itu nggak lulus makanya. Itu skripsi ya? Oh skripsi. Jangan curhat dong Mas. Oke, jadi memang perlu ya Mas ya. Perlu ada tim PDP. Kalau kita tim CISER memang ada dan sedang akan kita daftarkan Mas ya. Makanya ada namanya Data Protection Officer. Ada orang DPO di sini. Data pencarian orang toh Mas? Oh enggak. Oh enggak ya beda. Apa? Data Protection Officer. Oh, Data Protection Officer. Ya di ranah ini itu bukan yang DPO itu ya. Saya takut Ya. menjadi DPO. ada namanya ada dua misalnya ada istilahnya ada Data Protection Officer, ada Data Privacy Officer. Oke, berarti ada itu ya. Iya. Penting itu kayaknya. Harus ada sekarang mana undang-undang ya kan. Kira-kira kalau di ISO dipersyaratkan nggak Mas itu? Ada yang bertanggung jawab. Ada ya. Data protection harusnya memang ada untuk DPO-nya. Berarti nggak DBA aja ya yang Nggak hanya DBA. DBA itu Database Administrator. Oke. Ya. Orang nggak tahu kan. DBA ki opo? Orang opo ya kan. Ya. Walah, ini ada lagi Mas. Wah seneng saya. Wah, ini ganti nama lagi. Oke. Mr. Blue Screen. Ini orang IT biasanya orang IT nih nggak mungkin ya. Nah, oke. Ada informasi WhatsApp haram dipakai untuk bertukar informasi institusi waktu ada seminar keamanan data. Padahal itu yang sekarang masif digunakan. Solusinya bagaimana untuk pengamanan di Karyadi? Kan tadi udah kita bahas Sudah ya. dibahas makanya. Coba Mas disampaikan lagi Mas. Mungkin tadi belum join Oh, ya, iya. belum join. Makanya Bapak Ibu, teman-teman SIS ini yang hebat-hebat dan inovatif ini sudah membuat platform untuk
sharing data yang aman, penyimpanan data yang aman. Contoh tadi WhatsApp itu kan chatting ya. Ya. Nah tadi teman-teman sudah membuat platform chatting sendiri untuk mengakomodir Anda di sektor operasional perusahaan, komunikasi perusahaan, antar personal itu bisa digunakan semuanya. Jadi pertanyaannya bagaimana pengamanannya? Ya itu sudah dilakukan. Tinggal Anda mau pakai apa enggak? itu kan? Saya tuh dengerin Mas Febri Ya tuh. udah, kalau nggak mau pakai, Pak Dir minta tolong bikin regulasi untuk bisa pakai itu. Selesai. Kenapa? Ya ini bentuk organisasi mengamankan organisasinya. Jangan dibilang ribet ya. Sekali lagi ini kalau ada yang ribet, ya mungkin bisa ketemu sama saya kita ngobrol. Karena Gitu ya? loh, iya, mau nggak mau, jangan selalu ya contohnya di pusat di kementerian ya. Jangan selalu berpusat itu pusat gimana dan sebagainya. Pertanyaannya adalah pusat itu akan aman ketika rantingnya juga akan mengamankan. Paham ya? Iya. Di sini. Jadi tadi share responsibility. Kalau pusat sudah mengamankan, kalau ranting nggak mengamankan sama aja bahwa otak diamankan, tangan kaki nggak diamankan. Ini satu kesatuan utuh, satu tubuh ini kayak utuh gitu. Ngeri ya, harus saling keterkaitan. Harus itu makanya tadi ya kelemahan sama dengan kelalaian, lebih kelalaian karena saat ini human hacking lah yang dilakukan dengan cara social engineering. Oke, sip. Bener ya? Iya, betul. Ini real case gitu loh. Ah. Anda itu lalai. Itu aja. Mau nggak mau kalau Anda nggak mau disebut lalai, pertanyaan saya bagaimana Anda mengamankan diri Anda sendiri di era digital? Pertanyaan itu aja. Silahkan jawab sendiri. Oke, sebelum kita lanjutkan Mas, Yes, oke. kopinya Ngopi lagi. Oke, Wah, ini candu menarik ini ya. Makin hot ya, makin hot. Walaupun ini dingin tapi ini hot banget gitu ya. Oke, wow. Menarik. Nah, kadang juga kita terkait dengan data itu kan perangkat kita yang gunakan adalah perangkat mobile. Kadang orang mikirnya, wah pakai HP itu kan nggak bisa dibobol ya gitu. Sopo sih ngomong. Nah itu makanya saya tanya. Nah, ya sebenarnya saya juga tahu sih gitu. Tapi kira-kira perangkat mobil itu bisa ya masih dibobol ya? Bisa sekali. Oh bisa. Nah, itu Bisa kita sekali. menggunakan aplikasi misal kalau aplikasi yang kita ciptakan itu kan memang secara pengamanan udah ada firewall teman di sini. Iya, kan, udah banyak yang diamankan. kalau kita di luar, apakah kita tahu gimana aplikasi mereka gitu kan? Betul. Oke. Ada pertanyaan lagi Mas. Wah, kita oke ini kayaknya balik. masih belum puas ini yang clown loud of you. Nah, ini ada lagi. Kok banyak? Banyak silakan. Silakan, apa? Wah, pertanyaannya, keamanan dan kenyamanan itu berbanding terbaliknya. Semakin aman, maka sebuah platform semakin tidak nyaman digunakan ya. Misal password yang harus diganti setiap 3 bulan ya. Bagaimana menurut Narsum ya. Saya mah gampang ya, tergantung mindset Anda. Gitu ya. Oh iya. Saya loh di handphone saya itu harus tiga autentikasi. Satu password, kedua sidik jari saya, dan kedua muka saya. Baru bisa kebuka. Oke. Dan aplikasi-aplikasi yang ada ranah informasi yang sangat sensitif atau bertukar itu saya juga mengamankan hal yang sama. Balik lagi sih, aman sama dengan nyaman. Kalau Anda mikir aman sama dengan ribet, yaitu adalah berarti Anda enggak, kalau menurut saya itu adalah berarti Anda mengizinkan data Anda tuh diekspos. Yes, Anda mengizinkan Anda diserang. Itu aja. Kalau saya tidak mengizinkan, maka saya lebih memilih untuk stepping banyak untuk saya mengotorisasi, mengautentikasi. Kenapa? Saya peduli dengan diri saya sendiri. Oke. Kalau Anda bisa bicara aman sama dengan ribet, berarti Anda masih tidak peduli dengan diri Anda sendiri. Why? Karena ketika Anda menciptakan ketidakamanan di diri Anda, itu juga berpengaruh ke sekeliling Anda, bahkan organisasi Anda. Contohnya handphone tadi ya. Iya. Handphone nggak bisa diretas, kamu salah. Contohnya dulu ada serangan APK palsu kan, undangan dan sebagainya. Pertanyaan saya, pernah nggak Bapak Ibu menginstal itu? Jikalau pernah, saya yakin data yang semua ada di handphone Anda sudah diambil sama orang. Itu kenapa
terkadang ada yang mengatasnamakan pinjol itu pinjaman ke kita. Mbok menawa di dalam itu Anda sudah kertas, di-download KTP dan Anda sendiri dan digunakan. Wis, ngeri juga ya. Ya ngeri juga. Iya Gitu sih. kan? Ini kan kayaknya ini udah nggak begitu tren lagi sih Mas ngirim-ngirim APK itu, tapi itu sangat bahaya ya. Kan Iya. ada kasus juga dari APK itu dia data-data bankingnya. Iya. Meski kita lihat bahwa itu kan banking loh, Iya. banking sekelas dunia aja bisa kena retas. Sekelas Facebook aja udah kena retas kok gitu loh. Iya Iya itu, kan? itu dulu Mas itu waktu Facebook masih awal-awal. Saya pernah. Iya. Oke. Tapi sekarang oke. agak sulit Mas. Oke, yes. Makanya sampai dulu teman-teman waktu kuliah tuh masih mainan kayak gitu enggak. Iki aku IG saya enggak bisa, atau IG-nya pacar saya tolong di ini kan. Iya, sampai hari ini masih ada kayak gitu. Masih ada. Gimana japri saya, Mas kan hacker ya. Bisa minta tolong dong untuk nge-hackan ini itu. Ya elah. Iya. Itu ampun deh. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi Mas. Wah, Oke. Ini orang baru lagi nih. No freelance. Ya. Katanya Telegram lebih aman dari WhatsApp. Apakah itu benar, Kak? Kalau saya bilang masalah aman itu kan relatif. Kalau bagi saya aman apa enggak, bagi saya enggak aman semua. Karena saya nggak bisa kontrol. Oke, karena kontrolnya ada di sana ya. Ini di sana, mau dia terlogin encryption atau apa ya kan sana yang tahu gitu loh. Tapi tidak membuktikan bahwa dia itu aman. Bagi saya ya apa yang kita bisa kelola sendiri, apa yang bisa kita cek sendiri ya itu yang paling aman. Oke. Ya kalau kita bisa menggunakan itu ya gunakanlah, tapi tidak digunakan untuk hal-hal yang sharing data sensitif. Makanya betul sih Mas. Apalagi kalau saya dengar sih Telegram itu dia menyimpan datanya by cloud ya. Baik loh, dan itu bukan di Indonesia lagi. Cloudnya Telegram beda kalau kita menggunakan ya, itu bukan pembelaan dari WA atau dari Telegram. Kalau di WA kan kita bisa nyimpennya di cloudnya kita kan, bisa pakai cloudnya kita. Tapi kalau Telegram kita nggak tahu cloudnya itu cloudnya siapa. Ya, Gitu. itu. Berarti tetap Tetap enggak. bahaya Bagi saya kalau aplikasi yang memang ya tergantung dari mindset Anda ya. Kalau ini kan Anda udah mentransfer keamanan ke mereka. Ya kalau Anda percaya sama mereka ya silahkan. Tapi kalau saya enggak. Oke. Bagi saya penting ya saya email resmi. Kenapa? Ada historinya. Email corporate ya. Iya, ada historinya gitu loh. Ya. Kalau email corporate kan Anda sudah mengamankan. Betul, Dan kalaupun ada nanti investigasi atau apa kan itu semua bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Dan email itu kan juga enggak cuma email itu enggak, tapi kan di header emailnya kan kita bisa investigasi jauh lebih deep lagi. Cuman kadang tuh Mas, email kita kan memang kita batasi tuh storage-nya. Iya. Kita sudah berbaik hati loh, email kita kasih fasilitas 5 giga. Udah banyak itu. Data kita, pekerjaan kita 5 giga itu sebenarnya sudah banyak. Karena saya pernah dengar ada satu perusahaan dia cuma menyediakan storage 500 mega. Mega. Iya, ada. Iya betul ya. Ada. Betul, dan Ada. itu kenapa dia hanya menyediakan 500 mega? Itu harus benar-benar untuk melakukan komunikasi secara untuk email ya, data-datanya itu memang khusus untuk pekerjaan dia. Betul. Dan jika itu sudah lampau harus dia hapus. Betul. Betul ya? Betul. Karena kalau kita nggak hapus data-data yang lama itu akan bahaya juga sebetulnya ya. Betul. Makanya kan ada, kalau saya dulu itu masih mending, masih 500, saya cuma 100 mega. 100 mega. Serius? Tapi kita berikan 5 giga itu udah berbaik hati ya. Itu email itu cuma 100 mega. Iya. Kalau memang dia menggunakan filenya gede, ya jangan via email dong. Via file server. Iya, kita Makanya Iya. ada storage-nya kan, ya Betul. kan? Ada NAS-nya kan di sini kan. Digunakan itulah. Oh ya, Anda juga dikasih fasilitas kok. Gitu loh. Terus Anda nggak keren kayak ini. Ya masalah keren apa enggak kan salah fungsinya. Kan ini untuk perusahaan Iya, ya. kan Untuk Anda perusahaan. juga untuk institusi, malah institusi. ke perusahaan. Itu institusi. Kan institusi itu kan digunakan untuk menyimpan dan mengoperasikan. Ya, Anda sudah bisa menyimpan, udah dapat satu. Anda sudah bisa bisa office dan sebagainya. Kan udah diakomodir. Betul. Bisa chatting, ya bisa diakomodir. Iya. Ya kan? Anda butuh apa lagi sih? Telepon juga bisa, Mas. Lah, telepon video kan bisa kayak Oh, bisa. Loh, Bisa. itu biasa sampai bahkan video. Artinya apa? Ketika nanti ada
conference yang memang antar bisa. divisi, ya nggak usah pakai Gmeet, Nggak usah pakai Zoom. nggak usah pakai Zoom, Pakai itu. menghemat budget. Ya, Nggak apa usah, sih? nggak usah langganan Zoom ya. Iya kan, kalau untuk internal di sini saja kan pakai itu saja ya Oh, bisa. cukup. Betul. Mau apa lagi sih? Mau ketika direkod kasih tambahan Ya. recordnya. Kalau kita pakai Gimit tuh kan maksimal 1 jam kan ya. Ya kalau kita ini sampai Nama- meniran sampai berbusa itu ya udah gitu. Kita bisa, ya. Iya. Free. For us. Free gitu. Oke Mas, nah ini mungkin pertanyaan terakhir karena kita sebetulnya terbatas. Kalau kita mungkin bahas terkait dengan hal ini tuh kayaknya bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun ya kayaknya ya. Karena nggak ada habisnya kalau kita Betul. bicara terkait dengan keamanan. Ya. Nah ini penutup ini ya. Kira-kira Mas jika sudah misal terjadi tuh kebocoran dari klik, kirim, dan bocor misalnya. Kira-kira langkah apa nih yang harus kita lakukan jika terjadi hal tersebut? Kita kan ya kita amit-amit lah ya terjadi hal seperti itu. Tapi jika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pasti kalau dari instansi Anda harus menginvestigasi. Source-nya dari mana nih? Kedua, Anda harus punya kewajiban untuk memberikan informasi kepada klien Anda atau orang yang menggunakan jasa Anda di sini, ya termasuk pasien juga harus informasi bahwa memang ada kejadian tersebut, ya kan. Kemudian sisi hukum juga harus melihat dari impact-nya seperti apa. Oke. Kemudian harus ada audit. Kenapa itu terjadi? Harus dapat root cause-nya bagaimana. Dapat root cause-nya, ada listener-nya di situ. Dan yang terakhir Anda juga harus memastikan teknologi Anda itu bisa mengamankan, termonitoring, celah keamanannya seperti apa juga harus tahu, gitu ya, dan harus ada tindak lanjut dari situ. Yang paling di sini saya yakin yang paling berat adalah Anda menginformasikan ke khalayak publik, terutama ke orang-orang yang data Anda punya, itu Anda harus informasikan. Oke, berarti langkah-langkah itu yang harus dilakukan. Langkah-langkah itu yang harus Anda lakukan. Karena tadi ada timeline waktunya soalnya di Undang-Undang PDB itu ada timeline waktunya. 1 kali berapa 24 jam, berapa kali berapa jam gitu ya. Itu harus ada informasi. Harus ada informasi. Yes. Oke, wah menarik. Wah ini topik kita memang sangat seru sekali nih kalau kita teruskan kayaknya. Bukan seru juga Mas. Malam ya. Ngeri sedang ya. Ya. Jadi itu sahabat sehat semua. Jadi memang terkait dengan topik kita pada pagi hari ini yaitu klik, kirim, dan bocor itu harus benar-benar kita perhatikan ya terkait dengan hal ini. Dan tadi disampaikan oleh narasumber kita, kita harus bisa menggunakan media yang bisa kita kontrol, apalagi ini data perusahaan atau institusi gitu ya. Kita di sini sudah ada email corporate gitu ya, atau email institusi kita yang @rskaryadi.co.id. Itu nanti bagaimana prosedurnya ini saya mau ngasih tahu sahabat saya semua Mas, mungkin sahabat saya ada yang belum tahu gitu kan. Sudah punya akses mungkin Mas ya kan. Sudah pernah dikasih akses tapi nggak pernah dibuka gitu ya. Oke lah. Silahkan Bapak Ibu sahabat sehat semua bisa telepon di 2000 ya. Di 2000 kemudian atau memang itu secara kolektif silahkan nanti bisa disampaikan juga. Nanti akan kita buatkan account-nya. Kemudian terkait dengan drive-nya Karyadi itu nanti akan integrated dengan email corporate. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat account lagi gitu ya, membuat account lagi untuk drive-nya itu atau cloud-nya itu gitu. Jadi satu account email corporate itu bisa digunakan untuk drive-nya, untuk chat ya, untuk call, untuk pengelolaan office-nya itu satu account di sana. Jadi itu harapannya bisa dipakai optimal oleh sahabat sehat semua gitu, dan harapannya dengan adanya itu nanti data kita lebih safe ya Mas ya, lebih safe karena tadi sesuai dengan arahan dari narasumber ahli kita yang kita datangkan langsung dari Jakarta meski orang Jogja dan aslinya Kudus. Makanya, desa. Oh, Labin desa saya Mas. Saya pesisir Mas aslinya Mas. Baik, sahabat sehat semua, mungkin sebelum kita tutup untuk sesi pagi hari ini, mungkin ada yang ingin open kamera untuk langsung bertanya ke narasumber hebat kita ini. Silakan
Bapak sahabat sehat semua. Wes. Kayaknya malu-malu deh. Iya, ini kayak takut nih jangan-jangan. Wah, nanti jadi ketahuan. Kayaknya pada Ketawa ya. malu-malu ini ya. Ini. Apakah ada sahabat sehat? Ya, kalau memang belum ada ya silahkan nanti sahabat sehat bisa mengunjungi bisa datang ke SIM RS jika ingin tanya-tanya lagi ya Mas ya. Mas Febri juga masih mendampingi kita juga di sini. Nanti jadwalnya beliau kapan pengen tanya-tanya, Mas Febri juga masih ada. Mungkin penjelasan kita kan hanya terbatas di 1 jam. Ini 1 jam udah kelewat 7 menit gitu. Nggak kerasa ya Mas ya? Kerasa, makanya Waduh. harusnya sampai malam ini Mas ya. Berarti nggak harusnya ada cemilan nih. Berarti Gorengan. jadinya auto dinner. Bukan, harusnya auto everything ya. Oh everything, Everything, everything. Kalau ini kan breakfast ya, lunchnya kan nanti sebentar lagi lah. Nanti auto dinner. Baik, mungkin ada closing statement dulu nih dari Mas Febri ya. Silahkan Mas Febri apa yang bisa disampaikan sebelum kita tutup auto lunch kita pada pagi hari ini. Silahkan Mas Febri. Oke, closing saya adalah sedikit ya, di mana kelalaian Anda merupakan bencana untuk semuanya. Dan data itu bukan hanya tanggung jawab teman-teman IT, tidak. Bukan hanya tanggung jawab institusi, tidak. Yang utama adalah tanggung jawab Anda sebagai orang yang menggunakan, membuat, mengoperasikan, dan memanipulasi data tersebut. Jadi sekali lagi, kelalaian Anda adalah bencana untuk semuanya. So, safety first. Dan ketika kita aman, pasti nyaman. Gitu aja. Oke, berarti Duno Kasino. Masih ingat saya. Iya itu dia. Iya, Duno Kasino. Iya. Kalau ingatnya Dono Kasino, tapi Iya. plesetannya Duno Kasino. Oke. Yes, betul. Baik Mas Febri, terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini. Ya, semoga tidak bosan ya. Nanti kalau kita ada sesi Oke. lagi kita undang lagi untuk berbincang-bincang seperti ini. Semoga bisa ya, karena sibuknya luar biasa ini sahabat sehat nih Mas Febri ini ya. Melalang buana kemana-mana gitu ya. Ya, Nggak makanya- hanya melalang buana di dunia maya ya, tapi melalang di dunia nyata Iya, juga. makanya selama saya di sini manfaatkan saya gitu ya. Baik. Sekali terima kasih Mas Febri. Selamat melanjutkan aktivitas lagi. Sampai ketemu lagi. Semangat buat Mas Febri lancar Always semua. thank you semuanya. Baik, sahabat sehat, terima kasih semua. Sampai ketemu lagi di Autolans kita berikutnya. Sip, semangat.